Sobat Pintar, selamat datang di channel Pendidikan Bahasa dan Edukasi. Yuk belajar bersama. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Tanpa kalian sadari, mungkin kalian pernah menemui atau membaca teks eksposisi. Teks eksposisi biasanya dapat ditemukan dalam artikel populer dari koran ataupun majalah. Namun sekarang banyak pula terdapat di media elektronik. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Terkait dengan pengertian tersebut, teks eksposisi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan teks yang lainnya. Yang pertama adalah menjelaskan pokok persoalan secara objektif. Objektif di sini memiliki maksud bahwa penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca. Yang kedua adalah gaya penulisan informatif dengan uraian yang jelas. Dan yang ketiga adalah memuat fakta. Fakta dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat informasi yang disampaikan menjadi lebih akurat. Teks eksposisi juga akan semakin jelas dengan disertai gambar, dena, ataupun angka-angka. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga pendapat atau hasil pemikiran. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Gagasan dapat berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau rujukan. Sebagai contoh, berikut. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta berfungsi memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi yang disampaikan dapat lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dengan pola yang pertama, pola umum khusus atau disebut dengan pola deduktif. Pola deduktif adalah pola pengembangan yang menempatkan ide pokok pada awal paragraf dan diikuti dengan ide-ide penjelas. Contoh sebagai berikut. Pola pengembangan yang kedua yaitu pola khusus umum atau disebut dengan pola pengembangan induktif. Dalam pola pengembangan induktif, pola pengembangan menempatkan hal-hal bersifat khusus diikuti uraian yang bersifat umum. Pada pola ini, kalimat fakta terdapat pada akhir paragraf. Sebagai contoh berikut. Pola pengembangan yang ketiga yaitu pola definisi. Pola definisi adalah pola pengembangan yang dikembangkan dengan memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah ataupun suatu hal. Di sini, pola pengembangan tidak menghadapi hanya satu kalimat, tetapi suatu rangkaian kalimat untuk menjelaskan sesuatu hal. Pola yang keempat adalah pola pengembangan contoh atau ilustrasi. Adalah pola yang berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang dibahas.
Pola yang kelima adalah pola klasifikasi, yaitu pola yang menggolongkan suatu hal menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh berikut. Pola yang berikutnya adalah pola perbandingan. Merupakan pola yang berisi perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Sebagai contoh berikut. Pola yang ketujuh adalah pola identifikasi. Pola identifikasi merupakan pola yang berisi penyebutan ciri-ciri dan unsur-unsur pengenal suatu objek. Sebagai contoh berikut. Dan pola yang terakhir adalah pola analisis. Pola ini dibagi menjadi dua, yaitu pola analisis kausal dan pola analisis proses. Eksposisi analisis kausal merupakan paparan sebab akibat, sedangkan analisis proses merupakan metode yang berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bisa terjadi ataupun bekerja.